Hello everyone, masih awal tahun harus marah-marah lagi. Saya capek marah-marah lagi. Dari kejadian event berbayar masuknya sauna sampai dapat request review anime yang bikin aku pengen ngulek bumbu gado-gado. Gimana enggak? Kita dapat request anime yang menceritakan om-om mungut anak SMA di jalan. Wah, enak dong ada cewek SMA yang nginep di kos jadi nggak kesepian. Mantap dong nginep model di anu B aja. Satu kata buat yang punya fetish ginian. Kon goblok ta? Hello everyone, selamat datang kembali di channel Hazizwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa kalian dengar aja video review ini tanpa harus lihat visualnya. Kalian juga bisa dukung channel ini dengan saudara-saudari Hazizwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas anime yang tayang pada tahun 2021 lalu, yaitu Hige wo Suru Soshite Joshiko Seiho Hiro, atau nama lainnya After Being Reject I Saved and Took in High School Runaway, atau dalam translate-nya Mari pegat aku nyukut jenggot bari ngono njupuk cah wadon sing playon, atau biasa disebut Hige Hiro. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Mas Yoshida yang bangun-bangun kaget ada cewek SMA turu di kosnya. Setelah ia ingat-ingat, di malam sebelumnya, si Yoshida ini habis mabuk-mabukan setelah ditolak sama kolega atasannya. Terus pas pulang di pertigaan, ada cewek SMA yang turu di bawah tiang. Karena nggak tega, dibawa tuh cewek SMA ke kosnya. Si cewek ini namanya Sayu. Sayu nawarin Yoshida untuk nganu sebagai bayaran biar bisa nginep di kosnya. Tapi Yoshida yang kuat iman cuma minta Sayu untuk ngurus rumahnya. Ya awalnya minta dibikinin sop-miso sih. Nah, si Sayu ini ceritanya kabur dari rumah, dari Hokkaido ke Tokyo. Jauh banget nggak sih? Untuk bertahan hidup, si Sayu sudah berkali-kali nganu sama pria yang berbeda-beda tempat tinggal pula. Yoshida yang merasa Sayu masih belum terlambat untuk kembali ke jalan yang benar, memutuskan untuk membiarkan Sayu tinggal sambil membimbingnya ke jalan yang benar. Namun hukum masyarakat tentu saja akan menjadi bumerang buat Yoshida. Jadi Yoshida harus menjaga Sayu sambil merahasiakan kalau dia secara tidak langsung nyembunyiin anak SMA di kosnya. Apakah akan berjalan semudah itu? Apa ada yang bakal nyari Sayu? Tantangan apa aja yang harus Yoshida hadapi untuk membuat Sayu kembali ke jalan yang benar? Kenapa Sayu kabur dari rumah dan sampai kapan Sayu terus begini? Apakah anime ini cukup rekomend ditonton? Tidak. Aku sangat tidak merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton di hari Minggu, apalagi bersama keluarga di rumah. Tapi aku sangat merekomendasikan anime ini untuk kalian yang merasa dirinya bukan pedo atau dicap pedo. Kali aja pengen cari pembenaran lewat anime ini, biar kalian digembleng sama moralitas masyarakat. Yang buatku suka dengan anime ini yang pertama development Yoshida MC kita yang konsisten mempertahankan moralitasnya sebagai seorang pria dewasa dan berpikir matang dalam setiap keputusan yang dia buat. Kemudian alur ceritanya yang fokus ke perkembangan Sayuri yang harus move on, dengan Yoshida yang membimbing Sayu pelan-pelan, kemudian ceritanya nggak melebar kemana-mana, beneran fokus ke situ. Yang kurang suka dari anime ini yang pertama terlalu banyak fanservice yang mengeksploitasi bagian-bagian tubuh wanita, seakan-akan wanita itu bisa diapa-apain selama udah kepencut sama MC. Kemudian terlalu banyak dialog yang tidak pada intinya untuk buang-buang durasi, sedangkan pembahasan tentang Sayu sendiri kenapa bisa jadi sengklek di spill dikit-dikit. Yang paling bikin aku gedeg adalah episode 13, isinya ceramah doang. Kemudian grafisnya yang B aja, padahal genrenya drama romance yang harusnya kalian tau lah kalau genre ini kebanyakan animasinya mulut gerak doang. Kemudian backsoundnya yang kurang mendukung, malah terkesan kayak ganggu pas adegan serius. Untuk karakternya ada Yoshida MC kita, om-om kuat iman yang mendambakan cinta namun kandas, yang memiliki prinsip yang kuat serta menjadi panutan buat kita para penonton. Sayu, bocil yang udah jebol. Dari awal dia pengen nganu sama Yoshida, bukan karena biar bisa tinggal, tapi emang udah ada rasa dari yang awalnya kagum. Goto, atasannya Yoshida yang jual mahal mulu, sampai aku yang nonton males kalau karakter ini nongol. Mishima, juniornya Yoshida yang tantrum mulu sepanjang episode sampai aku gelak dengannya saking berisiknya. Hashimoto, bestinya Yoshida yang selalu menjadi pendengar yang baik. Asami, Gero teman kerja part-time-nya Sayu. Lalu ada kakak dan emaknya Sayu, sisanya lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan, yang pertama mungkin akunya yang tolol atau tidak paham. Seingatku, kalau ada teman nginep di rumah lebih dari 3 hari aja, kita kudu lapor ke RT. Lah ini si Sayu tinggal sama Yoshida 6 bulan loh. Atau memang beda kultur, beda tempat ya? Yang kedua yang bikin aku shock adalah si Sayu baru pulang ke rumah langsung ditampol dong. Salam kek apa kek? Apalagi pas Sayu diomongin emaknya kalau nggak pengen Sayu lahir.
Hampir itu digampar gelas dong sama Yoshida. Kemudian yang ketiga, endingnya yang rodok gantung. Setting berjalan 3 tahun kemudian, tapi penampilan para karakter masih sama aja, kecuali si Asami. Aku nggak paham apakah akhirnya Yoshida di ending melihat Sai sebagai wanita atau tidak, tapi kurasa sutradara pengen kita menerjemahkan sendiri ending dari anime ini. Atau kitanya aja yang dipancing untuk baca manganya. I don't know. Untuk rating ada di layar ini ya. Anime Higehiro merupakan anime yang mengajarkan kita, terutama para lelaki, mengenai moralitas yang harus kita pegang teguh. Namun harus kuakui, rasa-rasanya kejadian seperti saya ini tidak mungkin ada di real life. Entah akan kejadian benar atau tidak, mari kita ambil hikmahnya anime ini. Gimana, sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan yang kalian sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar sekarang dapat answer. Jangan lupa like, komen, barangkali kalian mereka bahas apa di next video. Thank you everyone, bye.